Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang guru inovatif, yaitu selamat datang pada Ibu Lianawati dari SDN 30 Palembang. Apa kabar Ibu Lia ya panggilannya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan bahas atau ngobrol-ngobrol tentang inovasinya Bu Lia yang diberi judul Mercy ABK melalui senior. Nah, ini ada hubungannya dengan anak berkebutuhan khusus ya Ibu ya. Nah, mungkin dijelaskan dulu nih apa yang melatar belakangi atau apa maksud dari Mercy ABK melalui senior ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Mercy ABK melalui senior adalah singkatan dari melejitkan potensi kecerdasan anak berkebutuhan khusus di bidang seni, olahraga, dan religius atau keagamaan. Oke. Di mana kami membuat inovasi ini karena kita tahu bahwa sekarang kurikulum Merdeka mengharuskan bahwa sekolah-sekolah menjadi sekolah inklusi, di mana pendidikan inklusif itu diamanatkan oleh Kemendikbud nomor 70 tahun 2006 tentang pendidikan inklusif. Terus Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Jadi tujuan kami mengadakan inovasi ini adalah agar seluruh sekolah siap untuk menerima anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, agar mereka bisa belajar bersama dengan siswa-siswa lain pada umumnya. Oke. Nah, ini yang dimasukkan kategori anak berkebutuhan khusus itu yang seperti apa Ibu? Karena kan memang ada yang di sekolah luar biasa ya, tetapi ini berarti yang bisa masuk ke sekolah umum gitu ya. Nah, itu kategorinya seperti apa Bu? Ya, kalau kami bekerja sama dengan SLB, juga bekerja sama dengan para terapis, apakah anak ini layak untuk bersekolah di sekolah kami, ya sekolah inklusi, sekolah umum, seperti anak tunanetra, mungkin di sekolah inklusi, kalau sarana prasarananya ada, bisa mereka bersekolah di negeri. Kalau tidak ada ya tidak bisa, tapi kalau di sekolah inklusi ini bermacam-macam Bu, bukan semua tentang ketunaan ya. Tentang penyandang disabilitas. Ada juga anak-anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa atau kecerdasan istimewa juga bisa bersekolah di sekolah inklusi. Jadi memang di SDN 30 ini bisa ya menerima anak-anak yang memang ada kebutuhan khususnya gitu. Ada sarananya. Saja, nah, tujuan dan manfaatnya selain memang mengajak anak-anak berkebutuhan mempunyai media ataupun sarana yang lebih luas ya di SDN 30 ini, apalagi Bu manfaat ataupun tujuan dari Mercy ABK ini? Ya, tujuannya agar anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak merasa diskriminasi ya. Biasanya kalau mereka bersekolah di sekolah yang khusus mereka, mereka melihatnya hanya seputaran mereka teman-temannya sendiri gitu ya. Mereka tidak bertemu dengan teman-teman yang pada umumnya. Terus agar mereka juga sosialisasinya bisa lancar. Juga agar teman-teman yang sebaya dengannya maupun yang lebih tua dari mereka itu siap menerima. Jadi tidak ada lagi pengejekan, pembulian, karena sudah terbiasa kan. Itu. Nah, ini inovasinya dimulainya dari tahun berapa nih? Inovasi ini dimulai tahun 2020. 2020. Ya, diteruskan sampai sekarang dengan berbagai modifikasi karena yang namanya seni, olahraga, dan keagamaan itu kan beda-beda tergantung kreativitas gurunya kan. Betul. Nah, seni, olahraga, dan religiusnya itu apa aja nih jenisnya? Ya, kalau di bidang seni kami selalu yang namanya anak-anak sekarang kan pembelajarannya berdiferensiasi. Anak-anak itu belajar lebih banyak ke siswa daripada ke guru kan. Tidak ada lagi metode ceramah. Jadi anak-anak itu berkreasi, menciptakan berbagai karya seperti kami yang menyediakan media, tapi anak-anak yang misalnya ada lukisan, anak-anak mewarnainya atau memberikan rautan atau bagaimana itu di bidang seni. Kalau olahraga ya pada umumnya olahraga seperti kami ajarkan juga karate, ya tapak suci, dan olahraga yang
bersama-sama dengan Iya, teman yang iya, lainnya. yang bisa diikuti semuanya gitu Iya ya. benar. Terus kalau yang di bidang keagamaan itu kami biasakan mereka untuk sholat duha, sholat zuhur berjamaah, membaca Baik. surat Yasin, juga hafalan surat-surat pendek. Oke. Nah, ada hambatan nggak selama menjalankan inovasi ini dari 2020 sampai sekarang? Karena ada modifikasi terus kan seperti itu. Ya, hambatannya ya mungkin perlu penyesuaian ya, Iya. mulai dari orang tua siswa yang berkebutuhan khusus, juga dengan siswa yang tidak berkebutuhan khusus, siswa Oke. reguler kan. Tapi selalu saja kita memberikan pengertian kepada para orang tua dengan tidak membela salah satu ya. Jadi kita dengan bahasa halus saja bagaimana agar kedua-duanya bisa saling bekerja sama, Oke. tidak membela anaknya, tidak menyalahkan anak orang lain, Oke. seperti itu kan. Jadi ya kita ambil jalan tengah saja bagaimana Iya. supaya semua anak itu merasa Nyaman ya. nyaman, ya benar. Jadi memang pendampingan dari ibu dan bapak gurunya juga sangat penting di Iya, sini gitu ya. sangat. Nah, dampak dari yang bisa dirasakan sekarang ini seperti apa Bu? Apakah memang orang tuanya merasa, wah pergaulan sosialisasi anak saya jadi lebih lancar gitu atau seperti apa Bu? Ya alhamdulillah kemarin juga sudah diadakan itu ya penilaian dari para orang tua ya. Oke. Itu dibuatkan videonya juga. Alhamdulillah orang tua merasa sangat senang karena banyak sekali perkembangan dari anaknya. Mereka terbiasa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, tidak lagi ingin sembunyi di dalam rumah Oke. kan ya. Lebih Terus percaya diri ya. iya benar, percaya diri. Terus mereka juga banyak melakukan aktivitas yang di luar dari kebiasaan yang mereka lakukan, seperti itu kan. Karena mereka bisa melakukan kegiatan yang tidak monoton. Biasanya Betul. anak-anak ini kan suka monoton Iya, kan. iya, Nah, iya. banyak kegiatan yang mereka lakukan yang lebih dari sebelumnya, seperti itu. Ya berarti ada perubahan terhadap perkembangan mental anak ini ya, Iya, terhadap kondisi di sekolah gitu. Iya. Nah, harapan kedepannya nih untuk inovasi Mercy ABK melalui senior ini seperti apa Bu? Harapan kami adalah ya agar para sekolah-sekolah lain ikut menjadi sekolah inklusi. Betul. Kebanyakan sekolah ini kan takut, bagaimana sih menjadi sekolah inklusi? Repot tidak? Banyak tidak Iya. pekerjaan kita gitu Iya. kan? Nah, kita di sini jangan dulu membicarakan masalah tugas RPP atau bagaimana. Intinya kita siap dulu menerima mereka. Oke. Menerima mereka bahwa mereka itu sama loh seperti anak-anak yang lain. Terus kita juga mengajarkannya dengan lembut, dengan sabar, tidak dibawa emosi. Itu saja cukup. Setelah itu kita berjalan proses ya. Seperti Kita biasa lakukan ya. perkembangan yang lebih baik lagi. Oke. Nah, terakhir nih pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah, bagaimana cara ini mengubah ya kebiasaan ataupun menggebrak menjadi sebuah inovasi, silakan Ibu. Ya, pesan dan kesan untuk semua masyarakat ya, Iya. semua masyarakat yang ada, bahwa kita di sini anak berkebutuhan khusus ini pada dasarnya sama seperti anak-anak yang lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan yang seharusnya mereka terima karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah kan. Oke. Kalau semua anak itu berhak mendapat pendidikan yang layak. Jadi kita sebagai masyarakat siap juga menerima mereka, bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat mereka. Jangan lagi ada pembulian, jangan ada lagi diskriminasi. Ya, kita terima mereka sebagaimana orang tua menerima anaknya, seperti itu. Ya, kita rasakan saja bagaimana jika kita yang memiliki anak berkebutuhan khusus tersebut. Itu saja, Ucapan terima kasih nih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 30 Palembang dan rekan-rekan guru SD Negeri 30 Palembang yang telah berjuang di SD Negeri 30 agar sekolah kita senantiasa mau menerima anak berkebutuhan khusus dan menjadikan mereka adalah anak-anak yang sama dan berbaur dengan anak-anak yang pada umumnya, dan juga anak-anak yang pada umumnya mampu menerima mereka dengan sangat baik sebagaimana sama seperti mereka. Itu saja. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Lia atas waktunya. Sharing ini sangat penting ya, karena kadang-kadang aware ataupun kepedulian kita terhadap anak berkebutuhan khusus ini masih dianggap aneh gitu ya, apalagi memang dicampur dengan anak-anak pada umumnya seperti. Jadi ini merupakan suatu inovasi yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan harapannya tercapai dan mungkin bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lainnya menjadi sekolah inklusi seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bu Lia. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini ataupun punya pertanyaan nih untuk Bu Lia, bisa meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator,
Setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi. Terima kasih.